Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Kalau pemirsa TV baru bergabung, saya mau ngasih tahu dulu nih, hari ini tuh kita lagi bahas apa sih? Jadi hari ini kita lagi bahas tentang fashion big size, siapa takut? Jadi mungkin selama ini banyak orang berpikir kalau fashion itu milik sebagian orang yang berbadan sempurna. Sempurna dalam arti ya yang biasa ditampilkan gitu, tapi ternyata enggak juga loh gitu. Justru kalau kita bisa berkacamata jauh lebih luas gitu, fashion yang berbadan terlalu kecil, terlalu kurus, atau ya, fashion big size sekalipun tuh ternyata punya segmentasi yang sangat amat luas. Bahkan narasumber saya Niki ini adalah salah satu pengusaha yang dari tahun 2014 sampai dengan 2020 saat ini itu fokus di bidang fashion big size, dan terbukti nyata kalau ini tuh sangat amat menguntungkan kayak gitu. Nah, Niki, tadi di segmen sebelumnya kita ngebahas Niki ngambil dari produsen. Selama ini Niki nggak pernah produksi sendiri atau seperti apa? Oh, pernah. Pernah coba. Oke, tapi? Pernah coba, tapi karena lebih sedikit peminatnya. Jadi mereka udah lebih suka yang banyak variannya, banyak pilihannya dibandingkan yang cuman beberapa, tapi itu produksi sendiri, tapi lebih sedikit itu. Oh gitu. Oh ternyata dia lebih memilih cari yang pasaran big stuff aja gitu. Oke. Itu kamu waktu itu sempat memutuskan untuk berproduksi itu sempat berapa lama berarti jalan produksi sendirinya? Setengah tahun. Setengah tahun. Itu baru coba. Karena kan yang namanya usaha itu kan pasti pengen lebih maju ya. Benar banget. Makanya saya coba buat bikin brand sendiri. Ternyata orang lain pasarannya pun carinya yang sebelumnya gitu, dibandingkan saya bikin brand gitu. Oke. Berarti Niki tuh tipe yang ngelihat pinter-pinter, jeli melihat pasar gitu, daripada terus terkungkung atau terus udahlah produksi sendiri tapi toh juga kurang laku, ya mendingan balik lagi beli di produsen, jadi reseller, dropship gitu, jauh lebih laris. Nah, aku jadi penasaran juga gitu. Kamu bilang produsennya sekarang semakin banyak. Kalau kamu sendiri ngambil barang-barang yang kamu jual ini itu di Jakarta atau di luar kota atau di luar negeri? Enggak, di luar kota. Di luar kota. Sejauh ini masih di luar kota. Masih di luar kota. Itu kamu memang gini. Yang aku penasaran adalah dari setiap para pedagang, terutama reseller gitu, cara menemukan produsen yang cocok sama kita, cocok dari segi harga, cocok dari segi barang, itu kan pasti sulit, gak gampang gitu. Nah, kamu sendiri gitu, ini produsen kamu ini emang produsen kamu langganan udah lama atau gimana, dan gimana caranya sampai bisa dapet yang cocok gitu? Sebenarnya kalau orang jualan itu kan dia punya feeling. Jadi kalau kita udah tahu pasar ya, kita feeling sama barang tersebut, misalkan nih barang bakalan laku nih gitu kan, udah angkat aja gitu. Kalau misalnya kita feelingnya nggak oke gitu, feelingnya nggak nih, kayak nggak bakal jalan gitu kan, ya nggak bakal jalan. Jadi orang usaha, orang jualan, apalagi baju yang aku tekunin itu pasti pakai feeling. Jadi kalau kita udah feeling ini bakalan cepet gitu, itu hitungan hari juga habis, dalam waktu sehari juga habis gitu. Wow, serius? Iya. Sebegitunya ya. Nah, kamu sendiri sekarang udah punya beberapa produsen atau fokus di satu produsen aja? Enggak, aku jadi banyak orang yang kalau jual baju kayak gini tuh banyak orang yang malah mencari konsumen ya. Oke, mencari resellernya. Iya, jadi mereka malah mencari, dia menawarkan, misalkan kayak ada barang tersebut nih begini gitu kan, mau apa enggak gitu misalkan. Ya udah gitu aja, pokoknya terus atau enggak kita cari ini misalkan, ini ternyata di daerah sini masih bagus-bagus nih, atau di produsen ini lagi oke, kalau kita berani angkut barang semuanya gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke berani aja sih sama feeling ya. Kalau kayak gitu ya. Kalau feelingnya udah oke, ya udah pasti berjalan tuh barangnya gitu. Dan jangan takut ya. Jangan pernah takut buat jualan gitu. Karena yang namanya jualan pasti rugi. Pasti ada rugi. Oke. Gak mungkin dia untung 100% gitu, pasti ada ruginya, gak mungkin enggak. Tapi ketika menghadapi kerugian jangan kapok gitu. Terus aja cari yang baru, cari inovasi baru, model yang baru gitu kan, yang menurut ini oke,
jual aja. Oke. Tapi tadi jadi ngomong-ngomong rugi, jadi aku penasaran nih, selama kamu jualan 6 tahun ini, kamu pernah ngalamin kerugian yang parah banget gak sih sampai kamu ngerasa oh my god jualan sesusah itu ya? Pernah gak sih? Pasti pernah. Terus gimana cara kamu mengatasi itu semua? Gimana ya, berjalan waktu ya pasti bakalan bangkit lagi. Meskipun kita udah sampai bingung seperti apa ya, bagaimana nih ya, gini gitu kan. Terus tapi pasti kita terus aja tuh berusaha, kita usaha terus, kita jualan terus, kita terus kasih yang terbaik, yang paling yang bagus gitu kan. Itu pasti konsumen bakal datang sendiri gitu. Yang pada beli juga pasti ada aja. Kalau misalkan baju big size tuh nggak ada matinya sih sebenarnya karena itu kebutuhan juga. Apalagi yang berbadan besar kan nggak sembarangan dia beli di pasar gitu kan. Gak sembarangan dia beli di mall-mall, itu susah. Kalau nggak yang pasti dia punya outlet besar gitu, itu susah banget gitu. Oke. Jadi ketika kita menghadapi satu kerugian gitu, jangan langsung stuck di situ merenungi ini kenapa sih gue rugi nih, jangan kayak gitu. Tapi justru kita tuh kayak harus menganalisa, oh ini saya ruginya di sini, oke, jangan berbuat itu lagi. Abis itu gue the flow lagi gitu. Nanti sampai ketemu, insya Allah kalau rezeki nggak kemana ya gitu. Jadi rugi sekali itu pembelajaran. Itu pembelajaran. Abis itu kita gimana caranya nggak rugi dalam hal yang sama. Nah, fashion yang kamu lagi jual saat ini, kamu lagi jual tipe-tipe yang kayak gimana? Untuk sekarang itu banyak yang kaos sebenarnya sih, yang kaos t-shirt gitu. Yang zaman-zaman yang dia mengikuti yang berbadan langsing juga yang pastinya, yang kayak gambar-gambar Dumbo gitu. Dumbo, itu lagi hits banget. Terus yang gambar-gambar yang Mickey Mouse betul, lagi booming banget di big size sih sebenarnya. Itu sampai ambil 100 piece aja sehari udah kurang untuk 100 piece itu pasti rebutan. Dan itu aku jualan cuman di online shop. Online shop. Aku jadi penasaran deh, kamu selama jualan 6 tahun belakangan ini, income kamu kalau boleh di range gitu rata-rata per bulan, kamu bisa dapat berapa sih? Income? Di itu nominalnya? Sekitaran 25 sampai 50. Wow. Tuh pemirsa TV. Jadi ini nih bener-bener nih fashion big size yang selama ini mungkin hanya sebagian orang yang menekuni gitu. Tapi kalau ditekuni dengan baik dan benar, Niki ini salah satu contohnya gitu. Lumayan loh itu per bulan 25 sampai 50 setahun. Bisa dihitung sendiri. Nih di belakang saya ada salah satu contoh baju yang kamu jual. Aku dari tadi belum nanya sebenarnya range harga baju yang kamu jual itu range-nya dari harga berapa sampai berapa? Murah banget. Berapa? Pokoknya. Itu sekitaran dari 60.000 ya sampai harga celana 200.000. Wow, 60.000. Iya, biasanya kalau di outlet besar itu kan celana mahal ya. Banget. Sampai apalagi kalau ukurannya yang besar itu. Sampai harga 500 kan, sampai 700. Itu ukuran yang big size tapi tanpa merek yang merek banget ya. Itu segitu. Kalau aku cuma 200.000 aja. 200.000. Iya. Itu yang malah nggak nyampe. Jadi cuma 190. Oh my god, itu yang bikin store kamu jadi dikejar-kejar sama pelanggan. Nah kalau di belakang ini sendiri ini berapa harganya? Ini 89.000. 89.000 nih nggak rugi neng. Ini besar loh. Iya makanya kamu besar banget. Kamu nggak rugi jualan segitu? Enggak, lebih baik dapat untung sedikit dibandingkan untungnya besar tapi volume penjualannya banyak kecil gitu ya. Kamu menerapkan sistem kayak gitu. Oke. Nah ini aku nggak tahu ya kalau fashion big size itu terhitung memikirkan dari segi warna nggak sih? Karena kayak gini, banyak orang-orang adalah masih sebagian orang yang berpikir kalau orang berbadan big size pakainya hitam aja. Tapi di belakang sih udah kelihatan terang ya. Tapi kalau customer kamu deh, belajar dari customer kamu sendiri, mereka tuh lebih memilih yang berwarna atau tetap hitam jadi nomor satu gitu? Mereka macam warna, jadi tergantung selera jatuhnya.
ada yang nggak percaya diri, dia hitam aja kan. Cuman kalau ini contohnya kayak yang ini, itu kan warnanya ngejreng banget ya. Itu juga laku banget gitu. Jadi nggak terpaku sama yang warna gelap aja gitu. Mereka juga pengen menampilkan dengan yang ngejreng gitu, kayak warna kuning, warna army atau warna yang lainnya gitu. Wah. Jadi nggak monoton harus aja, hitam ya. terus ya gitu. Jadi ini balik lagi sih sebenarnya. Ini tentang gimana kamu mencintai diri kamu, mencintai tubuh kamu, dan gimana semua itu sebenarnya bisa cocok di kamu asal kamu bisa memadu-padankannya dengan baik dan benar gitu. Nah, di segmen berikutnya nanti kita bakalan ngebahas tentang pandemi kayak gini, karena gimana pun juga banyak banget lini bisnis yang terdampak banget sama pandemi. Nah, fashion kamu ini salah satu yang terdampak atau justru malah makin laris gara-gara orang di rumah terus akhirnya buka-buka online shop. Nah, kita akan ngebahas itu semua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.